kembali Anda menyaksikan Berita Papua hari ini bersama saya Juliana Paise. Sejumlah berita menarik telah kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Antisipasi konflik saat hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka, Polda Papua siagakan ribuan personel. Imigrasi dan Bea Cukai temukan sabu-sabu di dalam pesawat Australia yang mendarat di Bandara Mopah, Merauke. Ditabrak pick-up, seorang pelajar di Kabupaten Merauke tewas. Nasib malang menimpa Cahya Camila, siswi SMP berusia 13 tahun. Ia mengalami kecelakaan di kawasan SP6 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke saat akan berangkat ke sekolah pada hari Jumat. Korban mengendari sepeda motor, namun saat melintas di pertigaan SP6, sebuah mobil bak terbuka melaju kencang dari arah kota, tiba-tiba menyambar kendaraan korban. Tabrakan kuat membuat Cahya terpental beberapa meter dan sepeda motor yang dikendarainya nyaris tak berbentuk. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Telah terjadi laka lantas, yaitu di daerah Tanah Miring, pengemudi mobil Hilux melaju dari SP5 menuju SP8. Ketika hendak melintas di pertigaan SP6, tiba-tiba dari SP6 itu pengendara sepeda motor yang hendak merubah arah ke SP5 Tanah Miring sehingga terjadi benturan di pertigaan tersebut. Akibat daripada kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, tetapi beberapa jam di rumah sakit, pengendara sepeda motor karena luka berat dinyatakan meninggal. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan mencari pelaku yang melarikan diri. Polres Merauke mengimbau pelaku menyerahkan diri karena polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menangkap Iron Heluka, anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 pada hari Jumat. Iron diringkus saat dirinya membakar lapak gorengan di distrik Dekai. Di lokasi, petugas menemukan 3 orang yang sedang membakar lapak gorengan. Petugas berhasil membekuk Iron, namun 2 orang lainnya berhasil melarikan diri. Iron Heluka bergabung dengan KKB sejak Mei 2025. Kelompok ini berjumlah sekitar 15 orang dan memiliki sedikitnya 5 pucuk senjata laras panjang rakitan. Kelompok Iron pernah membakar gedung Samsat Yahukimo pada 12 September 2025. Selain itu, Iron juga salah satu pelaku pembunuhan warga bernama Bahar bin Saleh. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, Iron Heluka terbukti membakar lapak pedagang tersebut dan terbukti keterlibatannya dalam sejumlah aksi kriminal. Di antaranya adalah pembakaran gedung Samsat pada tanggal 12 September 2025 yang lalu, bersama Jackson Pahabol dan Rudy Sionap, serta peristiwa pembunuhan terhadap Bahar bin Saleh pada tanggal 18 Oktober 2025 yang lalu bersama Pace Heluka. Iron Heluka juga terbukti bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo, Batalion Sisibia sejak Mei 2025. Berdasarkan keterangannya, kelompok tersebut berjumlah sekitar 15 orang dengan kekuatan persenjataan 5 pucuk senjata api rakitan. Saat ini aparat masih memeriksa pelaku di ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk mengetahui peran Iron Heluka dalam jaringan KKB serta sejumlah aksi kriminal lainnya di wilayah Yahukimo. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang meresahkan warga Yahukimo. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan.
Polres Mimika memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu dengan nilai mencapai 650 juta rupiah. Sabu-sabu yang dimusnahkan seberat 321,14 gram. Pemusnahan dilakukan di halaman Polres Mimika, Jalan Agi Muga. Barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan Satres Narkoba Polres Mimika terhadap seorang pemuda bernama Imran yang diketahui adalah residivis kasus narkotika. Pemusnahan barang bukti ini turut disaksikan langsung oleh pelaku Imran serta perwakilan dari Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Mimika. Wakapolres Mimika Kompol Junan Pelitomo mengatakan sudah menyisikan 1 gram sabu-sabu untuk barang bukti. Untuk yang bersangkutan sendiri atas nama Muhammad Imran Anwar alias Imran, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Setelah dilakukan, tim menemukan 2 paket plastik bening besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Setelah ditimbang, didapat hasil bersih 321,14 gram. Pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Pelaku Imran ditangkap di Jalan Epo, Koperapoka, Timika pada 17 November 2025. Atas perbuatannya, Imran dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pekan Olahraga Provinsi di Merauke, Papua Selatan berlangsung meriah. Pertandingan cabang olahraga catur dan bola voli putri paling diminati warga. Pada pertandingan bola voli putri, tim Bovendigul dan Merauke sama-sama tampil ngotot untuk memenangkan laga ini. Tim voli putri Merauke yang merupakan juara bertahan kembali menunjukkan permainan agresif demi mempertahankan gelar. Ya bismillah, kita akan memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik juga. Nah, untuk saingan terberatnya dari mana, kabupaten mana? Ya, kita semua merasa semua berat. Bovendigul dengan Asmat jelas hadir semua punya motivasi yang luar biasa. Porpor pertama medali emas. Porpor pertama medali emas. Sama halnya dengan Bovendigul yang mengakui kekuatan Merauke. Bovendigul ini untuk 2 tim putra-putri ikut ya? Iya. Lalu kemudian kira-kira apa targetnya di olahraga poli ini? Targetnya harus dapat juara. Juara ya? Selain untuk kita pemain terpilih semua di Papua Selatan. Oh gitu. Lawan terberat yang di mana? Dari mana? Lawan terberat? Lawan terberat di Merauke sudah. Oh, Merauke sudah ini ya? Iya. Di arena catur, pertandingan juga berjalan ketat dengan total 24 atlet yang mewakili 4 kabupaten. Selain didominasi pemain berpengalaman, setiap partai berlangsung alot dan menarik untuk disaksikan. Catur termasuk di dalam salah satu cabur yang diperlombakan, dan hari ini kita mulai pertandingan pertama dengan masing-masing tim dari 4 kabupaten 6 orang. Ya, kemudian sistem yang digunakan ada catur standar, catur cepat, dan catur kilat. Pekan Olahraga Papua Selatan kedua diikuti 1.300 atlet dari 4 kabupaten. Porprov bertujuan untuk menjaring atlet muda yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.